Salah satu ciri pelaku bid'ah adalah ziarah kubur untuk meminta hajat. Kemudian kedua, tujuan ziarah untuk apa? Untuk mengingat kematian atau mendoakan apa? Penghuni kubur. Adapun tujuan mereka, tujuannya ke kuburan para wali, apa? Beribadah di situ dan apa? Meminta kepada wali. Ini mengganggu para wali, paham? Mengganggu para kita penghuni kubur sudah nggak bisa apa-apa, kita doain mereka, ini malah mintain doa sama penghuni kubur ya. Maka sangat berbeda ya. Oleh karenanya seorang berusaha ziarah kuburan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti cara-cara sebagian orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di kuburan. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh para ulama yang keilmuannya jika dibandingkan dengan ustadz tersebut antara langit dan bumi. Dalam kitab Jauharul Munadham karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, terbitan Maktabah Matbuli, cetakan pertama tahun 2000 Masehi, halaman 80. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, layak bagi para peziarah Rasulullah SAW mendatangkan apa yang telah kami paparkan di bab kedua dari kehidupan beliau SAW dalam kuburnya yang mulia, dan beliau SAW mengetahui para peziarahnya atas perbedaan derajat dan keadaan mereka, juga mengetahui hati mereka. Kami tegaskan, mengetahui hati mereka dan amal-amal mereka, serta membantu semua dari mereka dengan apa-apa yang pantas dia dapatkan. Beliau adalah khalifah Allah yang paling agung, yang Allah menjadikan khazanah kemuliaannya, dan perkara besar nikmat-nikmatnya tunduk pada tangan beliau SAW dan keinginannya. Beliau memberikan dan menahan dari khazanah tersebut siapa yang dia kehendaki, dan sesungguhnya tidak mungkin seorang pun sampai kepada Allah tanpa melalui beliau SAW. Dan sesungguhnya yang tergoda oleh hawa nafsunya yang terkutuk sehingga menyebabkan menolak kemuliaan beliau SAW karena dari keburukan dan kesalahan serta kerugiannya. Beranikah Ustadz itu mengatakan bahwa Ibn Hajar Al-Haytami telah melakukan kemusyrikan dengan keyakinan tersebut? Dalam kitab As-Siqat karya Ibn Hibban, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 8, terbitan Majelis Dairah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1973, halaman 456 dan 457. Ibn Hibban berkata, Ali bin Musa Ar-Ridho sampai kalimat, beliau termasuk tokoh atau pemuka dari Ahlul Bait Nabi SAW dan alim ulama mereka, dan salah satu pemuka yang mulia di kalangan Bani Hashim. Kemudian Ibn Hibban berkata, aku telah menziarahi makam Imam Ali Ar-Ridho beberapa kali. Tidak ada kesulitan apapun yang aku rasakan. Saat itu aku, yaitu Ibn Hibban, berada di kota Tus. Kemudian aku menziarahi makam atau kubur Imam Ali Ar-Ridho alaihi salam, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan makam atau kubur Imam Ali Ar-Ridho alaihi salam agar Allah menghilangkan kesulitan itu dariku, melainkan Allah mengabulkanku, maka hilanglah kesulitan itu dariku. Hal ini telah aku lakukan berkali-kali dan selalu aku temukan demikian. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan mencintai Al-Mustafa, yaitu Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya, yaitu keluarga Nabi SAW. Jika kita melihat riwayat tadi, bahwa Ibn Hibban datang ke kubur Imam Ali Ar-Ridho bukan untuk mendoakan beliau, akan tetapi Ibn Hibban memiliki suatu hajat atau kebutuhan. Beranikah Ustadz itu mengatakan bahwa Ibn Hibban telah melakukan kemusyrikan dengan keyakinannya tersebut? Dalam kitab Fatawa Ar-Romli, salah satu ulama ahlus sunnah, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2012 Masehi, halaman 745. Imam Ar-Romli ditanya tentang hal yang dialami orang awam dari perkataan mereka ketika ditimpa musibah. Wahai Syekh, atau wahai Rasulullah SAW dan semisalnya, dari permintaan tolong kepada para nabi, rasul, aulia,
ulama, dan orang-orang soleh. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Dan apakah para nabi, rasul, aulia, orang-orang soleh dan ulama dapat dimintai pertolongan setelah mereka wafat? Dan pendapat apa yang lebih dipakai dalam hal tersebut? Imam Ar-Ramli menjawab, sesungguhnya meminta pertolongan kepada para nabi, rasul, aulia, ulama, dan orang-orang soleh adalah diperbolehkan, dan bagi para rasul, nabi, aulia, dan orang-orang soleh dapat dimintai pertolongan setelah mereka wafat. Kami tegaskan, setelah mereka wafat, karena mukjizat para nabi dan kekeramatan para wali tidaklah terputus. Kami tegaskan, tidaklah terputus dengan kematian mereka. Beranikah Ustadz itu mengatakan bahwa Ar-Ramli telah melakukan kemusyrikan dengan keyakinannya tersebut? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983 Masehi, halaman 356 dan 357, juga halaman 359. Adz-Dzahabi berkata, di dalam mengomentari biografi Ibrahim Al-Harbi, dia adalah guru besar, seorang imam, penghafal hadis, alim ulama, dan syekhul Islam. Berkata Abu Bakar Al-Khatib, sesungguhnya Ibrahim Al-Harbi adalah seorang ulama, adalah seorang imam dalam keilmuan, tokoh dalam kezuhudan, mengetahui hukum fikih, mendalam di dalam hukum, dan hafal hadis. Berkata Al-Hakim An-Naisaburi, aku mendengar Muhammad bin Soleh Al-Qadi berkata, kami tidak mengetahui bahwa kota Baghdad pernah melahirkan seorang tokoh seperti Ibrahim Al-Harbi, baik dalam ilmu sastra, fikih, hadis, ataupun sifat zuhud. Setelah kita mengetahui kedudukan yang ada pada Ibrahim Al-Harbi, sekarang apa yang beliau nyatakan tentang kubur Ma'ruf Al-Qurhi? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi, jilid 9, halaman 343, Ibrahim Al-Harbi berkata, kubur Ma'ruf, yaitu Al-Qurhi, merupakan obat yang mujarab. Kami tegaskan, merupakan obat yang mujarab. Beranikah Ustadz itu mengatakan bahwa Ibrahim Al-Harbi telah melakukan kemusyrikan dengan keyakinannya tersebut? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi jilid 5 halaman 353, Adz-Dzahabi berkata, di dalam mengomentari biografi Ibn Munkadir, Muhammad bin Al-Munkadir, sampai kalimat, seorang imam penghafal hadis dan panutan, dia adalah syekhul Islam. Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Munkadir yang telah dipuji oleh Adz-Dzahabi. Pada halaman 358 dan 359, berkata Mus'ab bin Abdillah, telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Ya'qub At-Taimi yang berkata, suatu saat Ibn Munkadir duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ketika itu penyakit ebolinya kambuh, yaitu penyakit penyumbatan pada aliran darah. Lalu dia berdiri dan meletakkan pipinya ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia kembali pulang. Hal yang dilakukannya itu dicela oleh orang-orang. Kemudian dia berkata, aku telah ditimpa sesuatu yang berbahaya. Jika sedang kambuh, aku mencari pertolongan dari kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Ibn Al-Munkadir sering mendatangi suatu tempat di dalam Masjid Nabawi, lalu mengguling-gulingkan tubuhnya di sana. Dinyatakan kepadanya sebab perbuatannya itu, dia menjawab, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat ini. Beranikah Ustadz itu mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Al-Munkadir telah melakukan kemusyrikan dengan keyakinannya tersebut? Ini menandakan bahwa Ustadz tersebut hanya mengetahui pernyataan dari para ulama yang dia kagumi saja. Padahal seluruh dunia Ahlus Sunnah meyakini akan kedudukan para ulama yang telah kami sebutkan tadi. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.